Halo Rek, balik lagi sama Ovi. Piye kabare? Aku harap kalian selalu happy-happy ya. Nah, hari ini Ovi bakalan bahas salah satu hantu Indonesia lagi. Nah, kalian pasti tahu kan siapa hantu ini? Ya, hari ini Ovi bakalan bahas soal kuntilanak. Kalau ngomongin soal kuntilanak, kita pasti langsung mikir soal hantu wanita berambut panjang yang pakai gaun berwarna putih, yang suka nongkrong di atas pohon gitu kan. Nah, menurut sejarahnya, kuntilanak merupakan hantu yang berawal dari kisah seorang perempuan hamil yang meninggal dunia karena melahirkan. Tapi si anak tersebut tuh belum sempat lahir, jadi masih ada di kandungan si ibunya tadi. Kalau kalian penasaran, kalian bisa lihat sejarahnya di film Kuntilanak ataupun di film Mangku Jiwo. Kan di situ benar-benar dia ceritain awal mulanya kuntilanak gitu. Nah, hantu ini tuh sering banget muncul di cerita orang-orang. Bahkan mungkin kalau antara 1 sampai 10 mungkin sekitar 6 orang yang pernah lihat nih hantu. Mungkin ya. Mungkin. Aku cuma perkiraan aja. Dan nih hantu tuh selalu bikin orang-orang merasa terkejut, bahkan juga takut. Ya, aku sendiri juga takut karena pengalaman pernah ketemu sama dia. Katanya, kalau kalian dengar suara dia dekat, itu berarti tempat yang jauh sama kalian. Tapi kebalikannya, kalau misalnya kalian dengar suara dia jauh, pasti dia ada di dekat kalian. Dan kemungkinan dia ada di samping kalian saat ini. Komen deh. Aku cuma nakutin aja kok. Tapi kalau dibayangin serem kan ya. Nah, hari ini aku nggak akan bahas sejarahnya, tapi aku bakalan bahas macam-macam kuntilanak. Loh, kuntilanak ada macamnya? Loh, mereka bermacam-macam, bukannya sama aja ya? Loh, gitu pasti kalian kayak gitu kan? Nah, jadi kuntilanak tuh ada beberapa macam, dan di sini aku bakalan ngasih tahu kalian macam-macam kuntilanak yang ada di Nusantara. So, gak usah lama-lama lagi, jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share biar aku selalu siap untuk menemani hari kalian dengan konten-konten hororku. Yang pertama yaitu kuntilanak biasa. Kalau kalian bingung, kuntilanak biasa tuh kayak gimana sih? Bukannya sama aja ya, rambutnya hitam, pakaiannya putih, tetet kan? Nah, jadi kuntilanak biasa itu adalah kuntilanak yang paling umum ditemui, suka muncul seenak jidat dan tiba-tiba cekikikan di pohon ataupun biasanya ngumpul bareng-bareng. Aku sempat mikir sih kalau di Kunti jangan-jangan pas semasa hidupnya tuh punya penyakit bipolar gitu. Kan perasaannya kan mudah berubah-ubah. Tiba-tiba nangis, tiba-tiba ketawa. Ya serem aja gitu loh. Kenapa harus dia tiba-tiba nangis, tiba-tiba ketawa? Nah, tapi kalian tahu nggak sih? Tapi kalian pernah mikir nggak sih? Atau mungkin kalian tahu ya kan? Kalau sebenarnya tipe biasa ini sulit menampakkan diri ke kita, walaupun menampakkan diri, pastinya dia bakalan tembus pandang atau nggak terlalu kelihatan, paling cuma kelihatan putih doang gitu. Nah, padahal cuma putih doang kita aja udah kabur, apalagi kalau dia nampakin 100% deh Shio. Biasanya kuntilanak ini ditandai dengan bau melati ataupun kamboja, dan tidak lupa suara tangis serta tertawa cekikikan gitu. Wajar deh kalau kalian takut gitu. Ya, aku sendiri juga takut sih. Mungkin kalian ada yang pernah memiliki pengalaman bertemu dengan kuntilanak biasa ini, bisa kalian ceritakan di Maro Ovi ataupun di sosial media Ovi, atau bisa chat Ovi langsung ataupun di kolom komentar, karena Ovi benar-benar penasaran sama kuntilanak biasa ini. Dan nantinya cerita kalian yang udah kalian kirimin ke Ovi bakalan Ovi live-in, maksudnya Ovi bacain di live Ovi horror in live Ovi nantinya. Jadi tolong ya, kalau kalian ada cerita horor bagi-bagi ke Ovi ya, soalnya Ovi juga lagi nyari cerita-cerita horor buat dibawain pas saat live nanti.
Jangan lupa kirim Des ya. Jadi kita lanjut yang nomor 2. Yang nomor 2 ini adalah kuntilanak bayaran. Kalian pasti langsung bingung, kuntilanak bayaran. Nah, kuntilanak bisa kerja. Nah, di sini kalian pasti pernah dengar yang namanya pelaris, santet, pelet, or something like that, yang perdukungan gitu. Nah, kuntilanak ini tuh bekerja sebagai pelarisnya gitu loh. Jadi kayak bantuin dukun-dukun gitu buat ngelakuin hal-hal yang gak baik dan ya gak sepatutnya kita lakukan. Kuntilanak ini tuh awalnya kayak kuntilanak biasa, namun sejak dia dijadikan sebagai alat perdukunan, akhirnya si kuntilanak ini tuh materialis, maksudnya kayak ya suka minta bayaran lah gitu. Jadi dia harus dipanggil gitu, nggak muncul seenak jidat. Dan katanya selain jadi pelaris atau perdukungan, kuntilanak ini juga bisa datang ketika seseorang melantunkan tembang Lisa Rumi yang lagu ini like that, ataupun Durmo itu semacam tembung Majapahit ya bagi yang nggak tahu. Dan mereka tuh kayak melantunkan itu ketika sedang bercermin. Nah, katanya mereka yang diberikan wangsit itu semacam amanat atau pesan, akan dikabulkan oleh si Kunti ini. Tapi pastinya Kunti ini nggak mau memberikan secara cuma-cuma, melainkan dia akan minta tumbal kepada orang yang diberi wangsit tersebut. Intinya ya walaupun memberikan sesuatu, dia nggak akan memberikan aja. Jadi dia minta sesuatu sebagai balasannya. Nah, yang ketiga, kuntilanak genit. Mungkin aneh sih yang ini. Jadi kuntilanak yang ini merupakan salah satu hantu yang genit, dan ya dia suka godain orang lah. Katanya kalau ada cowok ganteng kayak mapan tapi belum nemuin jodoh mereka, bisa jadi dia sedang ditempeli sama kuntilanak ini. Nah, bahkan ada yang mengatakan kalau ada pasangan yang adu bacot, bukan adu bacot, maksudnya ada keributan gitu, mereka berdua ribut, kemungkinan besar si cowok sedang disukai sama kuntilanak tadi. Dan kuntilanak tuh gak mau cowoknya diambil sama cewek lain, pastinya dia tuh jadi bikin kalian ribut gitu. Nah, kuntilanak ini juga bisa-bisanya mengikuti si cowok tadi kemanapun si cowok ini pergi. Parah sih. Jadi dia udah pelakor, ganjen, genit, jadi penguntit lagi. Aduh, parah sih. Bahkan katanya sesekali dia menampakkan diri di depan laki-laki yang dia suka agar si laki-laki merespon dia, dan dia juga ingin berinteraksi dengan si laki-laki tersebut. Katanya energi yang dimiliki Kunti ini sangat besar sehingga dia selalu mengganggu si cowok tadi. Ini buat yang punya doi, ya tolong ya doinya jaga hati-hati, takutnya dipelakor kuntilanak lagi. Oke, kita lanjut yang nomor 4. Oke, yang nomor 4 ini adalah kuntilanak merah. Kalau kita ngomong Kunti ini bawaannya langsung merinding kan? Aku juga langsung merinding. Jadi Kunti ini nggak kayak Kunti biasa ataupun Kunti yang sebelumnya. Kunti ini cenderung suka muncul sendirian, dan katanya konon si Kunti ini suka menyerap energi-energi negatif yang ada di sekitar, yang dari manusia gitu, dan energi itu digunakan sebagai energi untuk menampakkan dirinya secara utuh. Bahkan dia bisa melempar barang-barang yang ada di dekatnya. Bahkan itu cukup untuk menyakiti seseorang loh. Kunti ini tuh paling serem karena dia bisa menggerakkan barang tadinya. Nah, selain itu, fenomena pelemparan barang ini sering disebut dengan poltergeist. Ya itulah. Katanya mereka memiliki aura merah
yang pekat sehingga bajunya pun berganti menjadi warna merah. Tapi ada juga yang bilang kalau itu hanya darah sebelum dia mati. Kadang kala kuntilanak merah ini menampakkan diri dengan wujud wanita cantik dengan mengenakan pakaian adat Jawa, atau juga bisa berubah menjadi noni-noni Belanda. Katanya, kuntilanak ini memiliki pangkat yang lebih tinggi daripada kuntilanak biasa. Katanya sih pangkat bangsawan gitu, jadi kayak ada kastanya gitu loh. Nah, jenis kuntilanak ini juga mau berbisnis dengan manusia, tapi emang kayak kuntilanak bayaran, karena kuntilanak ini benar-benar mau tumbal nyawa. Wah, serem sih, itu sama kayak kamu bunuh orang lain demi dirimu sendiri. Oke, kita lanjut yang kelima. Yang kelima yaitu kuntilaki. Kuntilaki merupakan kependekan dari kuntilanak laki-laki. Beberapa orang menyebutkan bahwa kuntilaki ini lebih menakutkan, menyeramkan, berbahaya, dan lebih jahat dari kuntilanak perempuan. Biasanya kuntilanak perempuan hanya menakut-nakuti, beda dengan kuntini. Ia tinggal di pohon, suka bergelantungan seperti kelelawar, dengan posisi kepala yang di bawah. Dan katanya nih, kalau dia turun ke bawah, itu dia dengan kepalanya dulu. Wow, dia turun dengan kepalanya dulu. Dan yang paling parah lagi, jika ada lelaki yang bertemu dengan kuntilaki ini, ia akan langsung diincar alat kelaminnya. OMG. Jadi buat laki-laki kalian harus hati-hati ya. Ada satu cara untuk membuat kuntilaki ini menghindari mangsanya tadi, yaitu dengan cara si laki-laki tadi harus bugil, gak pakai baju sama sekali, agar si kuntilaki tadi tertawa-tawa sehingga dia akan lari dan tidak jadi mengincar alat kelaminnya. So, kemunculan kuntilanak laki-laki ini ditandai dengan adanya suara bebek jantan. Kalau kalian punya bebek, digorok aja, di sate, dibakar, nanti aku minta. Jadi kalau kalian dengar suara bebek, hati-hati, oke? Apalagi malam-malam, hati-hati banget. Oke, jadi itulah macam-macam kuntilanak yang ada di Nusantara. Kalian percaya nggak sih kalau kuntilanak benar ada? Aku sendiri antara percaya atau enggak. Atau kalian jangan-jangan nggak ada pengalaman gitu, bertemu dengan kuntilanak di atas? Kalau ada pengalaman, tolong jangan lupa cerita ke aku pengalaman-pengalaman kalian, karena aku dengan senang hati akan mendengarkan pengalaman-pengalaman kalian. Mau itu horor atau enggak, atau lebih ke komedi pun, aku akan mendengarkannya gitu. Kalian bisa tulis aja di Maro aku, sosmed, atau di kolom komentar di bawah. Aku sih semuanya aku buka kok, jadi santai. Oke, jangan lupa soalnya nantinya pengalaman kalian akan aku share di Horror in Life OP pada hari Senin. Jangan lupa ya, Senin jam 8 selalu hadir menemani kalian semua. Oke, cekap semanten, ojo lali subs, klik loncengnya. Tidak lupa juga untuk like, comment, and share kalau kalian seneng sama konten-konten aku. Matur nuwun.